Fenomena kelahiran bayi kembar 4 dengan persalinan spontan ini merupakan persalinan pertama di Rumah Sakit Meuraksa Banda Aceh. Pasangan Surati dan Muhibudin sebelumnya melahirkan bayi kembar 4 pada Jumat 18 November lalu. Keempat bayi yang dikandung Surati lahir secara prematur dengan masa kehamilan 24 minggu melalui persalinan spontan. Bayi pertama dinyatakan meninggal dunia terlebih dahulu saat di dalam kandungan. Kemudian, bayi kedua dan keempat meninggal dunia akibat berat badan tidak normal seberat 550 gram dan kesulitan bernafas. Sementara itu, bayi ketiga masih bertahan dan dirawat di ruangan intensif. Kondisi kehamilan Surati secara medis tergolong dalam kondisi keracunan kehamilan akibat asupan gizi yang minim. Tidak sampai 7 bulan, kembar 4, beratnya 500-550 gram. Di bawah 2.500 saja jadi masalah itu. Apalagi di bawah 700, sangat ekstrim, artinya sangat sulit untuk hidup. Direktur Rumah Sakit Meuraksa menghimbau seluruh perempuan hamil agar menjaga kehamilan dan asupan gizi yang cukup. Selain itu, rutin mengontrol masa kehamilan di puskesmas dan rumah sakit untuk mengantisipasi insiden kematian ibu dan bayi. Tim Liputan Kompas TV. Di paparan berita yang sudah dijelaskan di atas, dapat kita ketahui kejadian BPLR perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus dan dapat menjadikan seorang bayi bisa meninggal dan memiliki dampak yang sangat kompleks. BPLR di negara berkembang juga disebabkan oleh intrauterine growth retardation atau IUGR dan prematuritas dengan penyebab yang sangat kompleks meliputi faktor janin, plasenta, ibu dan kombinasi ketiganya. Determinan utama penyebab IUGR sendiri adalah pertama itu status gizi ibu yang buruk, kemudian peningkatan berat badan yang rendah karena asupan yang kurang, kemudian juga ada tinggi badan ibu yang pendek karena masa kanak-kanak ibu yang kurang gizi atau sering mengalami infeksi, kemudian usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun dan memiliki proses kehamilan dan menghasilkan kehamilan yang kembar. Jarak kehamilan juga, ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi yang dilahirkan. Seorang ibu yang jarak kehamilannya dikatakan berisiko apabila hamil memiliki jangka kurang dari 2 tahun dan hal ini jelas menimbulkan gangguan pertumbuhan hasil konsepsi. Sering terjadi maturitas, prematuritas, cacat bawaan, dan lahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian ada juga kehamilan ganda, yaitu kehamilan yang dimana jumlah janin yang dikandung lebih dari 1. Kehamilan ganda juga meningkatkan insidensi IUGR itu sendiri, kelainan kongenital, dan presentasi abnormal. Berat badan janin pada kehamilan kembar lebih ringan daripada janin pada kehamilan tunggal pada umur kehamilan yang masing-masingnya sama. Dan terakhir yaitu adalah bayi yang lahir dalam keadaan prematur atau umur gestasi kurang dari 35 juga dapat meningkatkan kemungkinan dengan berat badan rendah. Proporsi kejadian BPLR tinggi pada ibu dengan penyakit di mana komplikasi penyakit yang sering menyertai kehamilan dari seorang ibu itu sendiri. Pada analisis masalah disebutkan bahwa berat badan lahir rendah memiliki dampak yang sangat kompleks. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena berat badan lahir rendah memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup anak. Contohnya, pada bayi dengan berat badan lahir rendah dapat menyebabkan kematian. Berat badan lahir rendah saat ini menjadi penyumbang utama pada mortalitas neonatus. Berat badan lahir rendah dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak, di mana pertumbuhan anak akan terhambat dan bahkan mengganggu perkembangan mental anak pada masa mendatang. Bahkan disebutkan bahwa tingkat kecerdasan anak BPLR lebih rendah dibandingkan dengan anak berat badan lahir normal. Selain itu, anak dengan berat badan lahir rendah beresiko mengalami stunting atau tubuh pendek, di mana pada usia dewasa, seseorang dengan riwayat berat badan lahir rendah dapat beresiko mengalami penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, obesitas, dan diabetes mellitus. Dampak pada masalah berat badan lahir rendah sangatlah kompleks, mengingat
dampak tersebut dapat berlangsung antar generasi atau biasa disebut dengan lifespan cycle, di mana bayi dengan berat badan lahir rendah apabila tidak ditangani dengan pemberian gizi yang tepat, di situ akan mudah terserang berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi, di mana penyakit infeksi ini menjadi faktor penyebab anak mengalami stunting. Nah, anak dengan status stunting ini akan tumbuh menjadi remaja yang stunted. Nah, apabila status stunted ini dialami oleh remaja wanita dan diperburuk dengan asupan gizi yang kurang, maka akan berpengaruh pada masa prakonsepsi dan konsepsi, di mana pada masa prakonsepsi hingga konsepsi ini diperlukan gizi pada wanita yang cukup banyak. Nah, di mana status gizi rendah pada masa tersebut memiliki risiko kematian maternal dan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, siklus ini akan tetap berlanjut apabila tidak terdapat perbaikan gizi. Upaya preventif menjadi hal yang utama dilakukan untuk mengurangi masalah BBLR. Upaya yang dilakukan difokuskan pada kesehatan dan status gizi ibu baik sebelum dan selama hamil, seperti tidak merokok, menjauhi polusi, dan juga mengatur pola makan dengan tepat. Upaya lain yaitu dengan melakukan konsultasi secara rutin mengenai masalah yang dirasakan kepada dokter, sekaligus untuk memantau tumbuh kembang janin. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan seperti deteksi dini melalui ANC dengan kualitas dan kuantitas yang baik, peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah pedesaan, serta peningkatan akses program keluarga berencana. Peningkatan akses ke program keluarga berencana ini sendiri dilakukan untuk mencegah kehamilan paritas tinggi dan mengatur jarak kehamilan. Bayi yang lahir dengan BBLR dapat mengalami beberapa gangguan kesehatan, bahkan dapat mengalami kematian. Untuk itu, bayi-bayi tersebut hendaknya mendapatkan penanganan yang tepat untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan mengalami gangguan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kematian bayi dengan BBLR pada saat persalinan adalah dengan meningkatkan pelayanan persalinan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan, menyediakan standar pelayanan yang bermutu menggunakan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, perawatan neonatal esensial pada saat lahir, dan juga perawatan setelah lahir. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, kejadian BBLR perlu mendapat perhatian mengingat penyebab dan dampaknya yang sangat kompleks. Mulai dari jarak kehamilan ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi yang akan dilahirkan. Kemudian kehamilan ganda, yaitu kehamilan di mana jumlah janin yang dikandung lebih dari satu. Kemudian berat badan janin pada kehamilan kembar lebih ringan daripada janin pada kehamilan tunggal pada umur kehamilan yang sama. Lalu, ada bayi yang lahir dalam keadaan prematur atau umur gestasi kurang dari 35, juga dapat meningkatkan kemungkinan berat badan lahir rendah. Upaya preventif menjadi hal yang utama dilakukan untuk mengurangi masalah BBLR. Bayi yang lahir dengan BBLR dapat mengalami beberapa gangguan kesehatan bahkan hingga kematian. Hal ini dapat terjadi karena BBLR memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup anak. Yang pertama, bayi dengan BBLR memiliki resiko lebih mudah mengalami kematian. Yang kedua, berat badan lahir rendah dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak. Nah, dampak pada masalah berat badan lahir rendah sangatlah kompleks, mengingat dampak tersebut dapat berlangsung antar generasi atau biasa disebut lifespan cycle. Bayi dengan berat badan lahir rendah, apabila tidak ditangani dengan pemberian gizi yang tepat, maka ia akan mudah terserang berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang menjadi faktor penyebab utama anak mengalami stunting.